Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallahu taala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Membacakan kitab Fathul Qorib. Wa yustahabu inda dabhi khamsatu asya'a. Disunahkan saat menyembelih hewan kurban ada 5 perkara, atau disunahkan melakukan 5 perkara pada saat pelaksanaan hewan kurban. Jadi perlu kita perhatikan saat kita melakukan prosesi penyembelihan hewan kurban. Dalam kitab Fathul Qorib diterangkan ada 5 kesunahan, ya, ada 5 kesunahan pada saat melakukan pelaksanaan hewan kurban. Ahaduha atasmiyatu fayaqulu adzabihu bismillahi wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama membaca basmalah, ya. Atasmiyatu membaca basmalah. Bismillah. Jadi saat memotong membaca bismillah. Wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau membaca bismillah cukup, tapi sempurnanya, yaitu yang lebih sempurna adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ulang lagi, sunnah yang kelima, yang pertama adalah membaca atasmiyah. Tasmiyah di sini membaca bismillah. Jadi andai saja membaca bismillah saja cukup, tapi sempurnanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Sempurnanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yusamma halal admadbuh. Walau lam yusamma halal admadbuh. Al-madbuhu. Dan jika orang yang menyembelih tidak membaca basmalah, ya, dia lupa atau tidak membaca bismillah, halal al-madbuhu, maka hewan kurban tersebut hukumnya, yang disembelih hukumnya halal. Jadi saat prosesi dia tidak membaca bismillah atau lupa, dia tidak membaca bismillah, maka hukum penyembelihan hewan tersebut adalah hukumnya halal. Kalau di sini diterangkan di sarahannya, di dalam kitab Tausyih, ma'al karohati li'anah yukrahu tarku tasmiyati amdan, serta hukumnya makruh bagi orang yang meninggalkan membaca bismillah. Jadi jangan sengaja ia meninggalkan tidak membaca bismillah saat memotong hewan kurban tersebut. Di sini hukumnya makruh, ya, tapi tetap halal dagingnya untuk bisa dikonsumsi. Ya, saya ulang lagi, kalau orang yang memotong dia tidak membaca bismillah, ya, hukumnya tetap halal. Di sini diterangkan di dalam kitab Tausyih, orang itu makruh, ya, dengan sengaja meninggalkan tidak membaca bismillah, ya, tapi daging kurban tersebut tetap hukumnya sah, halal dimakan. Kemudian sunnah yang kedua, atsani as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sunnah 5 tersebut membaca sholawat, ya. Setelah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hukumnya adalah sunnah membaca sholawat. Wa yukrahu ay jama'a baina ismallahi wasmi wa rasulihi. Dimakruhkan mengumpulkan di antara nama Allah dan nama Rasulullah, Rasulnya. Jadi makruh hukumnya, misalnya bismillahi wa rasulihi, itu hukumnya makruh. Makruh berarti tidak mendapatkan ganjaran karena meninggalkan kesunahan. Jadi kalau saat memotong membaca bismillahi wa rasulihi, itu hukumnya adalah makruh. Ayat jemaah baina ismallahi wa rasulihi, dimakruhkan
mengumpulkan di antaranya nama Allah dan nama Rasulnya. Watsalitsu istiqbalul qiblati bidzabihati. Yang ketiga adalah kesunahan tersebut menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Saya ulang, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Ay yuwajjahu adzabihu madbahaha lil kiblati wa yatawajjahu aidan. Maksudnya orang yang menyembelih menghadapkan leher hewan yang disembelih ke arah kiblat. Dia sendiri juga menghadapkan kiblat. Jadi posisinya yang dimaksud menghadapkan kiblat adalah orang yang menyembelih menghadapkan leher hewan tersebut, kemudian dia sendiri mengarah kiblat. Warabi'u at-takbiru ay qabla tasmiyatu aw ba'daha salasan kama qala Mawardiyu. Yang keempat adalah membaca takbir 3 kali. Maksudnya sebelum atau setelah membaca basmalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Mawardi. Jadi membaca takbir 3 kali setelah atau sebelum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd, atau bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi membaca takbir ini setelah bismillah atau sebelum bismillah, tidak apa-apa menurut Imam Mawardi. Wal khamisu ad-du'a bil qabuli fayaqulu adzabihu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadhihi al-udhiyatu ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Yang kelima adalah berdoa semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi si penyembelih yang memotong hewan korban tersebut, maka disunahkan untuk berdoa ini. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadhil udhiyatu ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Yang artinya, Allahumma ya Allah, ini adalah dari engkau dan untuk engkau. Maksudnya udhiyah, kurban ini dari engkau dan untuk engkau, maka terimalah. Maksudnya hewan kurban ini adalah nikmat darimu untukku, dan aku mendekatkan diri padamu dengan hewan kurban ini, maka terimalah hewan kurban ini dariku. Jadi harus kelima ini, 5 kesunahan tersebut harus dibaca, yaitu dengan membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadhil adhiyatu nikmatun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Jadi 5 kesunahan tersebut ketika saat kita memotong hewan kurban. Saya ulang lagi kesunahan tersebut. Yang pertama, membaca bismillah, yaitu sempurnanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca sholawat, kemudian yang ketiga menghadapkan leher hewan kurban yang dipotong, baik yang memotong atau hewan yang dipotong lehernya, hadapkan kiblat. Kemudian yang keempat membaca takbir. Takbir ini boleh dibaca sebelum baca bismillah atau sesudah bismillah menurut Imam Mawardi, yaitu Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kelima yaitu membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadhihi al-udhiyatu nikmatun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.